Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kali ini masih membahas hadis ke-23. Dan topiknya kali ini adalah terkait dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Terjemahan harfiahnya adalah Al-Quran itu menjadi hujjah yang menguntungkanmu atau menjadi hujjah yang merugikanmu. Nah, di sini pakai kata lam, laka, dan alaika, ala. Itu lamnya lam yang diistilahkan dengan lamud durri, lam yang menunjukkan kerugian. Alaika itu alanya adalah lam yang menunjukkan lamun naf'i, ya, lam yang menunjukkan manfaat. Sementara ala itu adalah ala lidurri, ala yang menunjukkan kerugian. Jadi hujjatun laka itu bisa diterjemahkan hujjah yang memberi manfaat untukmu, au hujjatun alaika, atau menjadi hujjah yang akan merugikanmu. Nah, ini kalau pakai bahasa kita, mudahnya itu adalah seakan-akan Rasulullah itu mengatakan Quran itu bisa menjadi rahmat bagimu, bisa juga menjadi sebab kamu celaka, ya. Dengan kata lain, Quran itu kalau pakai bahasa Jawa, ya, Quran itu bisa menjadi sebab yang membuat kita celaka. Itu berarti Quran itu punya semacam daya malati, apa istilahnya, membuat kualat, gitu ya. Jadi Quran itu bisa membuat kita kualat, bisa juga membuat kita beruntung sebesar-besarnya. Nah, ini jadi poin utamanya yang akan dikaji pada hadis ini seperti itu. Ya, kita mulai dari lafadz Al-Quran dulu. Nah, lafadznya diawali dari kata wal Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran di sini? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad, lafadz maupun maknanya. Nah, ini yang membedakan dengan hadis. Kalau hadis itu wahyu juga dari Nabi, cuma hanya maknanya, lafadznya dari Nabi, itu dinamakan hadis. Jadi Rasulullah itu tidak pernah ngomong berdasarkan hawa nafsu, karena di Quran sudah dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya. Jadi semua hadis-hadis Nabi itu bimbingan Allah semua, itu dari wahyu. Ya, kalau di zaman Nabi Isa disebut dikuatkan dengan Roh Kudus. Nah, itu maksudnya adalah dikuatkan oleh Allah melalui wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, gitu maksudnya. Jadi hadis itu wahyu, maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi, itu hadis. Tapi kalau Al-Quran, lafadz maupun maknanya semuanya dari Allah. Terus bedanya dengan hadis qudsi apa? Kalau hadis qudsi itu berarti Rasulullah meriwayatkan dari Allah, gitu ya, sebuah makna tidak dengan lafadznya, gitu ya. Itu bedanya antara Quran, hadis dengan hadis qudsi. Jadi yang maksud Quran ini adalah wahyu dari Allah yang
benar-benar murni dari Allah, lafadz maupun maknanya semuanya dari Allah. Nah, dinamakan Al-Quran karena Al-Quran itu dari kata qoro'a. Qoro'a itu maknanya membaca. Ada kata iqra misalnya, itu maknanya bacalah. Ada istilah qiraah misalnya. Qiraah itu juga membaca maknanya. Ya. Cuma kalau di negeri kita kalau sudah disebut qiraah itu maknanya sudah khusus ya. Bacaan yang ada lagunya, ada nadanya yang khas panjang gitu ya. Itu kalau di negeri kita. Itu dari kata qiraah juga, membaca. Nah, kemudian kata qiraah ini diubah ke masdar. Masdar itu kata benda yang berasal dari kata kerja. Qiraah menjadi Quran. Itu sama seperti faroko memisah menjadi furqan. Faroko itu memisah. Furqan maknanya hal memisah, pemisahan. Beda lagi dengan faruk. Nah, faruk itu sama dari faroko. Cuma faruk itu bentuk mubalaghah. Jadi orang yang memiliki daya memisah yang sangat hebat, itu dinamakan faruk. Nah, tapi akarnya sama, faroko. Faroko itu memisah. Di Quran kata faroko itu disebut untuk membelah lautan misalnya. Wa iz faraqna bikumul bahra, kata Allah. Ingatlah ketika aku, kata Allah, membelahkan lautan untuk kalian wahai Bani Israel. Itu pakai kata faroko juga. Jadi faroko memisah atau membelah, kemudian diubah menjadi masdar menjadi furqan. Itu wazannya fu'lan. Sama seperti Quran. Quran itu dari kata qoro'a, membaca. Diubah menjadi masdar menjadi Quran. Makna bahasanya hal membaca, begitu. Yang paling asal. Jadi makna asal dari Quran itu adalah hal membaca. Tetapi uniknya dalam bahasa Arab itu adalah masdar atau gerund dalam bahasa Inggris itu. Masdar dalam bahasa Arab itu bisa juga bermakna isim maf'ul. Isim maf'ul itu maknanya apa? Isim maf'ul itu adalah kata yang bermakna objek. Kata benda yang bermakna objek. Seperti kata alima. Alima itu mengetahui. Kalau diubah menjadi ilmun, hal mengetahui sebenarnya. Tetapi yang dimaksud ilmun di sini maknanya adalah makna isim maf'ulnya. Jadi yang dimaksud ilmun adalah maklum, sesuatu yang diketahui. Jadi kalau dikatakan ilmunya banyak, itu ilmuhu katsir misalnya, itu maknanya maklumuhu katsir, hal-hal yang diketahui oleh dia itu banyak, begitu maksudnya. Nah, Quran sama, aslinya hal membaca, tapi yang dimaksud di sini adalah makna isim maf'ul, sehingga Quran bermakna makru, yang dibaca. Ya. Jadi Quran itu dinamakan Quran karena memang dimaksudkan supaya sering-sering dibaca. Kenapa? Ya wajar, namanya kita petunjuk, harus sering-sering dibaca, harus sering-sering ditengok. Orang-orang saleh zaman dulu itu kalau ke Quran itu kira-kira seperti kita ke HP hari ini, yang sedikit-sedikit lihat, sedikit-sedikit lihat, sedikit-sedikit update, begitu ya. Tapi zaman dulu Quran itu yang dikit-dikit dilihat mushafnya, dikit-dikit dibaca lagi, terus begitu. Jadi sehari bisa lebih dari 25 kali ya itu. Seperti itu. Karena apa? Kenapa? Karena melaksanakan perintah Nabi untuk banyak membaca Al-Quran. Rasulullah itu kan mendorong baca Quran itu luar biasa banyak dalam hadis ya. Dikasih perumpamaan, orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah yang wangi gitu ya. Orang munafik yang membaca Quran itu seperti buah yang wangi tapi rasanya pahit, kan begitu. Ada perumpamaan-perumpamaan gitu. Bacalah Quran karena satu huruf yang dibaca itu pahalanya 10, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jika baca 3 huruf itu 10 kali 3 hasanah ya. Jadi 30 hasanah. Itu banyak sekali itu dalil-dalil yang memerintahkan membaca. Sehingga orang zaman dulu itu cintanya ke Al-Quran itu luar biasa.
Karena ngerti makna Quran ini memang harus sering dibaca, menjadi petunjuk. Orang itu semakin sering berinteraksi dengan sesuatu, maka dia sama seperti memasukkan sesuatu dalam pikirannya, dalam hatinya. Cepat atau lambat pasti berpengaruh. Itu sudah rumus umum, di psikologi pun akan bisa diterima itu. Kalau orang sering melihat sesuatu, memandang sesuatu, menikmati sesuatu, mendengar sesuatu, cepat atau lambat masuk dalam hatinya. Pokoknya mengindra sesuatu, semakin sering akan berpengaruh itu. Makanya perempuan-perempuan yang sering melihat konten-konten joget di TikTok, lama-lama joget juga dia itu. Lama-lama joget juga, buat konten yang serupa juga itu. Pasti itu sudah. Kalau orang itu sering melihat konten-konten orang pamer, memamerkan mobilnya, memamerkan rumahnya, memamerkan bajunya, memamerkan kecantikannya, lama-lama ikut pamer juga itu. Masuk itu betul, akan berpengaruh itu. Pasti akan berpengaruh. Ya. Orang yang melihat Instagram atau apa yang di sana sering, misalnya mendengar ada ucapan-ucapan berbentuk nasihat, berbentuk motivasi, itu akan berpengaruh dalam pikirannya itu, cepat atau lambat. Itulah rahasia kenapa Al-Quran disuruh sering-sering dibaca, karena pasti akan berpengaruh dalam hidup. Gak tahu kapan gunanya, tapi suatu saat akan bermanfaat. Jadi ya, diperintahkan untuk diperbanyak supaya dibaca. Nah, dari sekian banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran itu, ada satu surat yang oleh Allah dan Rasulnya diwajibkan dibaca setiap hari. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Nah, itu wajib. Kenapa? Karena dalam sholat membaca surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tidak sah kalau orang tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa kok diwajibkan ini? Karena Al-Fatihah itu adalah ringkasan seluruh Al-Quran. Al-Fatihah itu ringkasan seluruh Al-Quran. Isinya Al-Fatihah itu kalau kita teliti sebenarnya kan mengandung 3 ilmu saja. Apa itu? Yang pertama ilmu tentang mengenal Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang hal-hal yang gaib. Yang ketiga adalah ilmu tentang tata cara hidup. Udah, itu 3 itu aja. Ilmu mengenal Allah itu lafaz mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu ilmu mengenal Allah. Sifat-sifat Allah yang dijelaskan di situ. Lalu kemudian yang gaib itu di mana? Yang gaib itu adalah Maliki Yaumiddin, rajanya hari penghisapan. Itu mengajarkan tentang konsep kehidupan setelah mati. Kemudian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir itu syariat. Nah, agama memang intinya cuma 3 ini. Jangan baca mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Intinya ilmu Islam cuma di 3 ini saja. Ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu al-mughayyabat tentang hal-hal yang gaib, dan ilmu tentang syariah, tata cara ngatur hidup ini. Semuanya di situ. Makanya luar biasa bijaksana Allah dan Rasulnya itu. Kalau kamu nggak bisa menghafal seluruh Quran, nggak bisa menguasai seluruh Quran, minimal kuasailah surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu ringkasan dari Al-Quran. Makanya wajib dibaca. Karena orang kesibukannya macam-macam. Kalau orang menghafal Quran, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar hadis sampai menguasai betul, ini levelnya ulama. Dan gak semua orang bisa dijadikan ulama. Perlu bakat, perlu waktu, perlu kesungguhan untuk bisa benar-benar menjadi ulama. Ada orang yang hidupnya bertani mulai pagi sampai sore, bekerja tani, di rumah sudah capek. Mungkin hanya bisa melaksanakan kewajiban sekedarnya, ngurus anak istrinya, mungkin silaturahmi semampunya, membaiki tetangga semampunya. Gak bisa disuruh lebih dari itu. Yang semacam ini kalau dituntut untuk bisa menghafal seluruh Quran, apalagi memahami tafsirnya, memahami bahasa Arabnya, susah, gak bisa. Ada orang yang hidupnya itu sibuk banget dengan urusan hidupnya. Tapi ada orang yang oleh Allah memang dimudahkan.
untuk belajar Islam, belajar Al-Quran. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, seperti Imam Syafi'i misalnya. Terus dimudahkan belajar bahasa Arab. Konon Imam Syafi'i itu belajar di suku Hudzail sekitar 16 tahun atau 20 tahun itu, sehingga menjadi orang yang sangat fasih. Setelah itu kemudian dimudahkan belajar pada ahli-ahli fikih Mekah, lalu belajar pada Imam Malik, jadinya mujtahid mutlak orangnya. Itu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Tapi gak semua orang bisa disamakan dengan Imam Asy-Syafi'i. Makanya sahabat sendiri kan macam-macam. Ada yang ulama, ada yang konglomerat. Nah, berarti kan bisnis loh. Dimudahkan dalam urusan bisnis. Ada pula yang bertani. Ada pula yang hidup itu habis hanya untuk sekedar bertahan hidup. Ada yang memang oleh Allah dibuat miskin, itu seperti Ahlus Suffah. Itu waktunya habis untuk mencari makan. Ada orang-orang seperti itu. Nah, ini gak mungkin dipaksa membaca seluruh Quran. Makanya hukum membaca Quran itu bukan wajib, sunnah. Yang wajib hanya surat Al-Fatihah. Itu yang dipaksa untuk dibaca, karena memang ya minimal itu. Kalau itu yang dibaca setiap saat, kemudian paham bagi melaksanakannya, insya Allah bisa melaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, jadi kembali, Al-Quran dinamakan Al-Quran karena memang dimaksudkan agar selalu dibaca, supaya menjadi petunjuk hidup. Orang Muslim yang mengerti hakikat ini seharusnya mengagendakan untuk membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu walaupun tidak mengerti artinya tetap berpahala. Tapi tentu saja seorang Muslim jangan sampai mulai kecil sampai usia 60 tahun tidak ngerti terus artinya. Itu kan ya tidak ada perkembangan ya. Walaupun tetap baik gitu ya. Dikatakan para ulama tetap berpahala, itu kan hikmahnya biar orang nggak putus asa untuk membaca Al-Quran. Jadi tetap semangat membaca Al-Quran. Memang ada pahalanya. Tapi membaca dengan pemahaman itu nilainya jauh lebih tinggi daripada tidak dengan memahami. Nah, untuk memahami ada beberapa tingkatan. Kalau levelnya adalah level ulama yang bisa bahasa Arab, wah ini yang paling ideal. Biasanya kalau orang itu sudah mampu bahasa Arab, maka membaca Quran ini beda sudah. Jadi yang difokuskan itu adalah benar-benar menggali maknanya supaya bisa dipraktekkan langsung dalam kehidupan. Dan biasanya Allah di situ akan memberikan ilmu-ilmu yang mungkin tak tertulis dalam kitab. Ini bisa dilakukan jika orang sudah punya dasar-dasar yang kokoh terhadap ilmu-ilmu agama, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang belum bisa bahasa Arab, apakah mungkin untuk memahami Al-Quran? Mungkin. Tapi awas, harus hati-hati caranya. Gimana cara membaca Al-Quran yang benar kalau nggak ngerti bahasa Arab? Saran saya adalah baca arti Al-Quran itu dari tafsir, jangan dari terjemah. Ya. Kalau baca Quran kemudian pengen tahu artinya baca terjemah, wah itu bisa menyesatkan ini. Bisa menyesatkan. Sebagai contoh ya, ini yang paling sering ya saya temukan. Ada ayat yang mengatakan wa khalaqnakum azwaja, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Kemudian langsung disimpulkan, oh, berarti ayat ini menunjukkan tiap manusia itu sudah ada jodohnya. Kalau sudah menikah sama ini pasti ini sudah dijodohkan ini, karena berpasang-pasangan. Pemahaman semacam ini nggak sesuai seperti yang dijelaskan dalam tafsir, enggak. Berpasang-pasangan di situ itu bukan ayat jodoh, itu tidak ada tafsir yang mengatakan itu ayat jodoh ini. Kalau difahami sebagai ayat jodoh, itu jadi pertanyaan besar. Bagaimana kalau kasusnya misalnya ada seorang muslimah menikah dengan lelaki kafir? Apakah Allah menjodohkan keharaman itu? Kan nggak mungkin itu. Ya, itu kesulitannya. Terus bagaimana dengan orang yang, kan kadang-kadang ada yang menghubung-hubungkan dengan kisah Nabi Adam ya. Nabi Adam itu istrinya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sehingga para wanita kemudian akhirnya menyimpulkan, aku ini tulang rusuknya siapa ya, gitu ya. Karena meyakini ada konsep
jodoh yang diambil dari seperti ayat seperti tadi. Ini problematik sekali. Kenapa? Karena ya kalau misalnya istrinya cuma satu, kalau yang poligami 4 itu, apa 4 tulang rusuknya hilang itu? Kan faktanya enggak juga. Ya. Enggak seperti itu maknanya. Ini bahayanya memahami kalau dari terjemah, bisa salah paham. Maksud wa khalaqnakum azwaja, aku ciptakan kamu berpasang-pasangan, itu adalah aku ciptakan kalian wahai manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu loh maksudnya pasangan. Tidak seperti malaikat yang satu jenis, gitu loh maksudnya. Kalau manusia azwajan dibuat berpasangan, ada jenis laki-laki dan perempuan. Kalau urusan istri itu ya syariatnya ya milih, kan begitu. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Ya. Ada yang karena kecantikannya, ada yang karena kedudukan sosialnya, ada yang karena kekayaannya, ada karena agamanya. Pilihlah yang beragama, kan gitu perintah Nabi itu. Berarti kan seakan-akan mengatakan ini loh ada 4 perempuan, ada yang kaya, ada yang cantik, ada yang ini, pilihlah yang agamanya baik. Berarti kan milih itu soalnya. Itu kan soal milih berarti masalah pasangan hidup itu. Karena milih itulah maka ya bisa jadi orang itu cinta pada seorang wanita atau wanita cinta pada laki, begitu sudah menikah beda pemahaman dalam urusan din, mungkin itu sangat mungkin. Seperti kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu kan istrinya kafir semua itu. Kok bisa Nabi istrinya kafir, kan gitu ya gitu. Itu menunjukkan bahwa soal pernikahan itu beda. Itu soal menikah itu kan soal selera ya. Laki-laki senang perempuan itu kan soal selera ya. Makanya definisi cantik laki-laki itu sangat subjektif. Cantik menurut A belum tentu cantik menurut B, kan begitu, subjektif sekali. Soal selera. Mirip seperti makanan. Ada orang suka makanan A, nggak suka makanan B, sebaliknya ini suka B, ini nggak suka A, kan begitu. Itu sangat selera sekali. Gitu ya. Termasuk juga ayat ini. Yang baik-baik mendapatkan yang baik-baik, yang buruk-buruk mendapatkan yang buruk-buruk. Itu dikira ayat jodoh. Tidak ada itu makna jodoh dalam tafsir itu. Tidak. Itu apa maknanya? Di tafsir diterangkan, itu kaitannya terkait dengan fitnah kepada Aisyah. Aisyah pernah dituduh sebagai pernah berselingkuh dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian Allah itu menurunkan ayat untuk membela Aisyah. Lalu kemudian orang-orang yang terlibat dalam tuduhan itu dihukum oleh Rasulullah dengan cambukan 80 kali karena menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, lalu kemudian turun ayat at-thayyibatu lit-thayyibin. Yang baik-baik itu miliknya orang yang baik. Maksudnya kalimat-kalimat yang baik hanya akan muncul dari orang yang baik-baik. Kalimat yang buruk-buruk hanya akan muncul dari orang yang buruk. Jadi yang membela Aisyah itu pastilah mukmin yang baik. Yang mengeluarkan kalimat buruk itu orang-orang munafik yang memfitnah Aisyah itu. Mana makna jodohnya? Tidak ada. Ya, itu contoh ya. Contoh bagaimana seringkali orang itu bisa salah paham ketika hanya berdasarkan terjemah. Makanya tidak direkomendasikan. Jangan memahami ayat dari terjemah. Termasuk juga ini sekali dipakai oleh motivator ini. Hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan yang lemah. Itu seringkali dipakai motivator untuk mengajak supaya kita harus berjuang menjadi kaya raya. Karena jangan sampai meninggalkan anak kita lemah. Padahal maknanya nggak begitu menurut tafsir. Itu kaitannya adalah ayat yang membahas tentang mengasuh anak yatim. Ayat yang membahas tentang mengasuh anak yatim. Maksudnya bagaimana? Allah itu ingin nasihati begini loh. Kalau kamu itu diserahi mengurus anak yatim yang belum balik, yang masih lemah, maka sayangilah mereka, jangan menzalimi mereka. Jangan sekali-kali menggunakan harta mereka secara zalim karena mereka nggak bisa membela diri. Lalu bayangkan, ya, biar kamu bisa melaksanakan dengan baik ini, bayangkan jika kamu yang mati dan anak-anakmu itu masih kecil. Keturunanmu itu masih lemah kamu tinggalkan, kira-kira bagaimana? Apakah kamu mau ada orang lain yang senang-senang terhadap anakmu? Kan nggak mau kan? Ya, kalau nggak mau maka bersikap sayanglah dan jangan menzalimi anak yatim yang dalam pengasuhan. Itu maksud dari ayat itu.
Hendaklah takut seandainya mereka meninggalkan anak-anak yang lama itu, maksudnya seandainya anakmu sendiri itu yang masih kecil kamu tinggalkan dalam keadaan yatim, itu kan kamu inginnya tidak ingin dizalimi orang yang ngurusnya kan, nah, begitu loh seakan-akan. Itu baru pemahaman yang benar terhadap ayat. Nah ini contoh sering kali saya temukan itu ya, orang-orang yang ya mungkin semangatnya ingin kembali ke Al-Quran tapi nggak pakai ilmu, itu jadinya bisa tersesat. Itu tidak boleh membaca Quran hanya dari terjemah, itu sangat rawan. Paling aman adalah tafsir, karena kalau tafsir itu sudah dihubungkan dengan banyak ayat, dihubungkan dengan hadis, sehingga akhirnya bisa memahami dengan tepat gitu ya. Panjenengan mungkin pernah mendengar ini kisah ada mantan petinju yang sempat menggagas sholat memakai bahasa Indonesia. Nah itu ya, ingat ya, dulu kan sempat rame-rame itu, di mana itu orangnya itu ya, Lawang ya, orang Lawang itu orang awam, saya tahu persis orang awam, nggak ngerti bahasa Arab dia. Gimana cara memahaminya? Baca terjemah itu loh, kemudian ditafsir-tafsirkan sendiri. Jadinya muncul pemahaman rusak kayak begitu. Nah karena dia itu di Indonesia itu kan apapun laku ya. Jadi pemahaman apapun itu laku ya, jangankan pemahaman yang agak bermutu gitu ya, seremeh itu pun juga ada pengikutnya itu. Ada, karena orang namanya orang awam itu ya begitulah. Pemahaman seperti Sunda Empire ada pengikutnya juga itu ya. Orang sangat halus semacam itu ada pengikutnya juga itu. Lia Eden itu ada pengikutnya juga. Nah itulah di negeri kita ya, apapun bisa laku itu. Nah, oke, jadi ketika membaca Al-Quran maka paling aman tafsir. Nah tafsir kan berbahasa Arab. Nah alhamdulillah sudah banyak tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, bahkan yang diterjemahkan dari Arab pun sudah banyak. Tafsir yang saya rekomendasikan kalau untuk orang Indonesia itu dari dulu yang saya pandang sangat bagus itu adalah tafsirnya Hamka, tafsir Al-Azhar. Itu saya rekomendasikan, bahasanya sangat mudah, orangnya sastrawan gitu ya, cara menguraikannya itu sangat mudah dipahami. Itu favorit itu, kalau sejak saya masih SMA itu enak bahasanya untuk memahami Quran, itu enak banget ya. Kalau bahasa Arab lebih banyak lagi tafsir-tafsir yang bisa direkomendasikan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya rekomendasikan tafsirnya Hamka itu bagus. Saya cek dari sisi cara merujuknya, kemudian cara menguraikannya itu sudah selevel dengan ulama-ulama tafsir yang menulis dalam bahasa Arab ya, jadi itu bagus untuk dipraktekkan. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang bagus, cuma fokus ke riwayat, banyak riwayat begitu ya. Itu kalau nggak terbiasa riwayat jadinya agak susah untuk memahami, maksudnya menangkap poinnya apa, itu agak susah kalau nggak terbiasa. Kalau tafsirnya Al-Qurtubi itu fokus ke fikih, jadi lebih banyak ke pembahasan fikih. Setiap bahas ayat itu kadang satu ayat itu sampai diuraikan jadi 18 persoalan, kadang-kadang begitu ya, karena dalam pemahaman fikihnya. Tapi mazhabnya Maliki kalau tafsir Al-Qurtubi, mazhabnya Maliki, meskipun beliau juga menguraikan mazhab yang lain. Tafsir Al-Qurtubi. Ada lagi tafsir yang menggabungkan antara riwayat dengan dirayah, seperti Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani. Ini kurang ini yang kalau anak Libya kenal banget ini ya, tafsir ini, karena tafsir wajib bagi mereka. Di pondok-pondok itu ada tafsir yang terkenal, tafsir Jalalain. Nah, itu juga bagus tapi sangat singkat, super singkat. Sangat singkat, hanya pemahaman bahasa itu. Jadi untuk memahaminya ya perlu diuraikan guru itu ya. Nah yang guru yang menjelaskan ini, nah ini memang harus hati-hati ya, karena kadang-kadang menjelaskan tafsir itu kalau nggak ngerti ilmunya itu orangnya itu kemana-mana ngomongnya tanpa ilmu, itu bahaya juga ya kayak begitu ya. Nah itu di beberapa pondok pesantren juga kadang memakai tafsir Al-Ibriz yang bahasa Jawa itu ya, karangannya Kiai Bisri Mustafa atau Mustafa Bisri ya, saya agak lupa, agak bingung saya itu. Yang ayahnya yang masih hidup sekarang ya, itu ayahnya itu yang dari Rembang itu ya, itu terkenal itu tafsir bahasa Jawa singkat. Oke. Nah, membaca Al-Quran disertai dengan pemahaman semacam ini sempat saya sampaikan dalam beberapa kultum dan ceramah.
Itu yang paling afdol adalah justru saat dilakukan sholat. Ketika sholat itu justru yang paling afdol. Jadi membaca Quran saat sholat itu mushaf itu boleh, nggak masalah itu. Itu dibahas oleh para ulama dalam banyak kitab itu. Di masa sahabat nggak ada problem itu karena rata-rata sahabat hafal Quran. Tapi di masa Aisyah, nah, itu terjadi problem itu. Aisyah itu pernah diimami oleh budaknya bernama Zakwan. Nah, Aisyah ini hafal Quran tapi budaknya tidak hafal. Nah, akhirnya solusinya bagaimana? Zakwan ini mengimami sambil membaca mushaf. Jadi boleh nih kita sholat sambil di depan pegang begini tuh boleh. Membaca begini boleh. Terus sedekapnya bagaimana? Sedekap itu nggak wajib. Sedekap itu nggak dilakukan tetap sah sholatnya. Apalagi untuk melakukan sesuatu yang syar'i membaca begini, nggak masalah. Terus bolak-baliknya bagaimana? Membolak-balik gini, nggak masalah. Membolak-balik begini itu tidak membatalkan sholat. Asalkan memang ada kepentingan. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah sholat sambil menggendong bayi. Namanya gendong itu kan berarti gerakannya kan banyak. Dan itu nggak masalah. Makanya para ulama mengatakan nggak membatalkan sholat itu karena dalil-dalil semacam itu. Bahkan ada dalil yang mengatakan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular atau kalajengking saat sholat. Namanya bunuh itu kan gerakannya berkali-kali. Nggak mungkin satu kali mati gitu ya, kali-kali dak gitu. Itu sampai terbunuh itu tidak masalah, walaupun nggak membatalkan sholatnya. Jadi sholat sambil buka mushaf begini, kemudian setelah baca dibuka lagi, misalnya pengen baca sampai 1 juz misalnya, boleh, tidak masalah itu, nggak batal sholatnya. Ya. Termasuk juga yang diterangkan para ulama adalah ketika membaca Al-Quran kemudian disertai membaca tafsirnya dalam sholat, apakah boleh? Boleh. Boleh juga itu. Cuma kalau membaca tafsir, bacanya harus dibatin, tidak boleh diucapkan. Bedanya itu saja. Kalau Quran kan diucapkan, tapi begitu membaca tafsirnya itu diam, hanya matanya bergerak misalnya, itu nggak masalah. Karena hukumnya sama seperti orang yang dalam pikirannya itu memikirkan hal lain selain sholat. Orang kalau sholat kemudian dalam sholat itu dia memikirkan makanan atau memikirkan kerjanya, memikirkan planningnya, itu kan nggak batal sholatnya. Apalagi di sini adalah untuk memahami ayat Al-Quran, lebih tidak batal lagi. Itu argumentasi para ulama semacam itu. Jadi nggak masalah. Nah, ini akan sangat membantu kita. Kalau cara kita membaca Quran seperti itu setiap sholat, pasti itu ada hasilnya itu. Pasti ada perubahannya, ada bedanya itu nantinya. Jadi namanya baca, orang kalau baca dengan menggunakan pikirannya dan serius berusaha memahami, itu kan kemungkinannya dia memahami sesuatu atau dia itu mempertanyakan sesuatu, kan begitu. Kalau dia memahami sesuatu, maka berarti dia dapat ilmu dengan membaca itu. Kalau mempertanyakan sesuatu, maka berarti dia mengetuk sebuah pintu untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu ya. Jadi saat kita baca Quran begini, kemudian kita bertanya, oh ini apa ya maksudnya ya? Terus kita ingat-ingat, terus kita catat, kita cari maknanya lebih detail lagi, entah dengan membaca buku yang lain atau bertanya ke ulama, akhirnya tambah ilmu itu. Itu bayangkan andaikan cara baca Qurannya seperti itu semenjak dulu masih umur 10 tahun misalnya. Kira-kira sekarang sebanyak apa sudah ilmu yang bisa kita dapatkan? Kira-kira seluruh Quran banyak itu nanti akan didapatkan. Nah, itulah cara membacanya para ulama di zaman dulu. Imam Asy-Syafi'i itu diriwayatkan saat Ramadan itu beliau itu menghatamkan Quran 2 kali. 2 kali dalam sehari. Berarti selama 1 bulan berarti 60 kali. Itu yang saya sempat penasaran agak lama ini beliau bacanya di mana ini? Apakah di dalam sholat ataukah di luar sholat? Ternyata saya dapat riwayat tegas sekali mengatakan di dalam sholat. Itu maknanya berarti beliau sholatnya banyak, baca Qurannya juga banyak. Kalau beliau kan nggak perlu kitab tafsir. Nah, beliau sudah ahli bahasa Arab, sudah ngerti banyak hadis. Jadi tinggal membaca dengan perenungan, sudah dapat ilham banyak itu. Dan saya menduga kuat kebanyakan ijtihad beliau itu didapatkan saat sholat-sholat semacam itu.
Gitu ya. Nah, level kita cuma nggak mungkin sampai level ijtihad ya, karena kita bukan orang Arab asli. Yang paling mungkin adalah memahami Quran sebatas ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Ya, jadi kembali ke sini, jadi Quran itu dibaca, ya, Quran itu dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat supaya bisa menjadi petunjuk bagi kita. Itu maksud dari lafadz Quran. Memang digunakan fungsinya adalah seperti itu. Dan Quran itu sesungguhnya banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Quran itu dari Allah. Orang kalau serius memikirkan apakah benar Quran dari Allah, itu pasti masuk Islam kok, pasti itu. Saat ini banyak orang yang belum masuk Islam, kenapa? Karena masih belum banyak yang serius mempelajari biografi Rasulullah dan serius untuk mencari tahu apakah benar Al-Quran itu dari Allah. Karena kalau dicari betul di sejarah, itu pasti akan ketemu banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan Quran itu dari Allah. Bukti terbesarnya apa? Bukti terbesar Quran itu dari Allah adalah keindahan bahasa. Nah, ini saya mungkin kalau secara kasar mungkin bisa mengatakan 80% orang Arab itu masuk Islam itu karena keindahan bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab itu fasih-fasih. Orang Arab itu ahli sastra. Dan mereka itu terbiasa ngomong-ngomong yang fasih banget. Bahkan dukun-dukunnya itu juga bahasanya bahasa bersajak gitu ya. Bahasa-bahasa sastra juga itu. Syair-syairnya itu ratusan ribu. Orang itu hafal ratusan ribu syair. Banyak sekali pakar-pakar puisi yang ketika mereka itu berlomba-lomba untuk menciptakan puisi yang indah, maka puisi yang paling indah itu ditempelkan di dinding Ka'bah, dinamakan Al-Mu'allaqat. Jadi puisinya ditulis dengan tinta emas, digantungkan di dinding Ka'bah. Seperti itu kemajuan sastra di masa orang Arab. Lalu kemudian datang Al-Quran melalui Rasulullah. Quran datang dari seorang laki-laki yang nggak pernah belajar sastra, nggak pernah menciptakan puisi, ya, nggak pernah bergaul dengan ahli-ahli bahasa, tiba-tiba bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sastrawan sendiri kagum. Itu logikanya bagaimana coba? Kan nggak mungkin kalau dibuat sendiri, itu loh logika sederhananya begitu. Nggak mungkin kalau Rasulullah sendiri yang ngarang Al-Quran, tidak mungkin. Ya, makanya Quran itu kan sampai menantang tuh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau kamu ragu dengan apa yang kuturunkan pada hambaku Muhammad, maka cobalah buat satu surat seperti Al-Quran. Itu nggak ada yang bisa menjawab tantangan ini. Ada seorang nabi palsu namanya Musailimah Al-Kadzab. Itu mencoba niru Al-Quran, membuat surat namanya surat kodok. Ya. Surat Difda, surat kodok. Lafadznya begini: ya Difda'u binta Difda'ain, naqqi ma tunaqqin, a'laki fil ma'i wa asfaluki fit tin. Gitu ya. Itu suratnya Musailimah. Artinya apa? Ini kita dengar saja sudah beda dengan Quran ya. Gayanya kan sudah beda itu. Artinya apa? Ya Difda'u binta Difda'ain, wahai kodok, anak dua kodok. Ini ada surat dari Tuhan, tapi isinya panggil-panggil kodok. Itu gimana maksudnya? Wahai kodok, anak dua kodok. Naqqi ma tunaqqin, bersihkanlah apa-apa yang kalian bersihkan. Syariatnya bersih-bersih, kodok disuruh bersih-bersih gitu ya. A'laki fil ma'i wa asfaluki fit tin, bagian atasmu di atas air, bagian bawahmu menyentuh tanah. Ini kan remeh banget ya maknanya. Remeh banget. Makanya ketika ada seorang sahabat yang mendengar suratnya Musailimah itu langsung menyatakan kamu itu benar-benar pendusta. Tidak mungkin Tuhan menurunkan surat seperti ini. Langsung bisa menilai itu. Sementara kalau Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menyalahkan aspek grammarnya, nggak ada yang bisa menyalahkan nahwu sorofnya, nggak bisa menyalahkan aspek balaghonya. Semuanya sempurna, perfect gitu. Padahal kalau karya manusia ya, namanya karya manusia itu sesempurna apapun kan pasti ada revisi ya. Anak garap skripsi misalnya, atau buat tesis ya, atau misalnya buat disertasi, itu mungkin nggak pertama kali ngetik kemudian langsung bersih, nggak ada cacat sedikit pun, kan nggak mungkin itu.
Jurnal pun juga perlu koreksi berkali-kali dari sisi bahasanya, dari sisi kontennya, kan begitu. Lah ini Quran semenjak turun sampai akhir selama 22 tahun, satu huruf pun gak ada yang terkoreksi. Coba, wawu pun itu gak ada yang terkoreksi, salah fa aja gak ada yang terkoreksi. Itu kan mustahil kalau dari ciptaan manusia itu. Kalau orang mau mikir sebenarnya di situ. Itu bukti terbesar Quran itu adalah dari Allah. Mustahil itu kalau bukan dari Allah. Nah, gambaran indahnya Quran itu kira-kira begini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalnya kita punya kalimat begini. Bagaimana gini, kalimatnya misalnya begini. Bangun subuh aja susah, gimana mau bangun rumah tangga? Misalnya, ini kalimat singkat yang ketika didengarkan orang Indonesia itu kan ada semacam perasaan itu ya. Padahal di situ hanya mempermainkan dua kata saja. Bangun yang satu bermakna bangun tidur, yang satu bangun membangun yang bermakna majasi, kan begitu. Ketika dipakai dengan konteks yang tepat, itu bisa menimbulkan kekaguman tersendiri pada hati manusia itu ya. Nah, sekarang bayangkan setiap lafadz Quran itu indah seperti itu. Jadi kalau kalimat tadi yang indah hanya permainan lafadz bangun saja. Tapi Quran itu setiap ayat, setiap kata itu indah semuanya. Jadi orang mendengarkan satu ayat sudah begini. Ayat berikutnya begitu. Ayat berikutnya Jadi tidak pernah merasa bosan dengan bacaan Al-Qur'an. Itu yang buat orang itu saya katakan tadi kasarannya 80% orang Arab itu masuk Islam karena bahasa indahnya Al-Qur'an itu. Sampai musuh Islam sendiri itu penasaran dengan Al-Qur'an. Ini ada kisah unik itu. Abu Jahal, ada 3 orang musyrik, Abu Jahal sama 2 temannya itu malam-malam saat saat tengah malam itu datang ke rumah Rasulullah. Untuk apa? Untuk nguping bacaan sholatnya Rasulullah. Nah, 3 orang ini nggak janjian. Abu Jahal itu sendiri, 2 temannya juga sendiri-sendiri. Mereka dengarkan itu mulai kira-kira tengah malam sampai menjelang subuh itu telaten banget dengarkan itu keindahan Al-Quran itu sampai mungkin 2, 3, 4 jam gitu. Begitu selesai menjelang subuh mereka bubar. Begitu di tengah jalan ketemu, loh, gitu, saling lalu, kok di sini kamu ngapain gitu ya? Kamu dengarkan Muhammad ya? Iya, gitu. Saking menyalahkan, waduh jangan seperti ini. Nanti kalau sampai diketahui oleh orang-orang lemah di antara kita, mereka terfitnah, nanti akan masuk Islam nantinya. Udah, kita nggak boleh lagi ke sini. Oke, janji, nggak boleh balik lagi. Oke, setuju ya. Buyar sudah. Begitu dia janji, penasaran lagi malamnya. Waduh, ini pengen dengarkan lagi tapi kemarin sudah janji, gimana ya? Ya, terus kemudian mikir gini, kan sudah berjanji. Kalau sudah berjanji kan berarti mereka nggak akan datang. Berarti aku saja yang datang, nanti yang lain nggak akan datang. Akhirnya begitu dia datang, ternyata 2 temannya pikirannya sama. Akhirnya kemudian 3-tiganya datang lagi itu. Itu sampai 3 kali berulang kayak gitu. Itu kan luar biasa ya, menunjukkan betapa indahnya bahasa Al-Quran itu sampai orang-orang yang mengingkari sekalipun gak bisa menahan dirinya untuk mendengarkan keindahan bahasa Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, tapi memang ada orang-orang yang gak cukup dengan keindahan bahasa itu ada. Jadi hidayahnya gak tembus hanya dari bahasa, perlu diperkuat lagi dengan mukjizat yang lain. Makanya ada yang masuk Islam itu karena mukjizat membelah bulan. Ada lagi yang masuk Islamnya itu adalah karena Rasulullah itu dibuat marah tapi nggak marah. Jadi pembuktian dalam Taurat begitu ya. Ada lagi yang masuk Islamnya itu adalah karena Rasulullah bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya, bisa memperbanyak makanan. Rasulullah bisa mengetahui percakapan yang jaraknya ratusan kilometer yang tahu hanya 2 orang gitu ya. Itu orang masuk Islam itu macam-macam, tapi saya katakan sebagian besar adalah karena bahasa itu. Karena memang menunjukkan nggak mungkin kalau diciptakan Nabi Muhammad. Nah, termasuk di zaman sekarang ada banyak orang yang masuk Islam itu setelah bukan karena bahasanya, karena bukan orang Arab ya. Kalau sama sekarang agak susah untuk memahami itu. Tapi banyak orang masuk Islam itu dari kontennya, isinya Al-Quran itu. Misalnya seperti kisah masuk Islamnya dokter Prancis Maurice Bucaille, itu masuk Islamnya adalah setelah meneliti muminya Fir'aun. Jadi diteliti bagaimana? Begitu diteliti kemudian disimpulkan, ini Fir'aun yang ini itu matinya karena tenggelam di laut itu. Nah, lalu kemudian temannya, wah ini sudah dinyatakan di Quran ini 14 abad yang lalu.
Dokternya ini heran loh, gak mungkin lah. Lawang kita aja baru tahu hari ini kok. Gimana seorang Muhammad yang gak pernah ke Mesir kok bisa tahu itu gitu. Ditantang, kamu belajar bahasa Arab, baca sendiri. Akhirnya kemudian dia belajar bahasa Arab, dibaca, ketemu kisahnya Firaun ditenggelamkan Allah. Akhirnya takluk akalnya sudah. Gak mungkin semacam ini kalau tidak diajari Tuhan gitu ya. Akhirnya kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Sampai dia kemudian membuat buku khusus untuk menerangkan aspek sains perbandingan antara Quran dan Bible. Orang Prancis itu contoh masuk Islam karena kontennya Quran, gitu ya. Jadi bukti-bukti bahwa Quran dari Allah itu memang nggak terbantahkan sebenarnya, asalkan orangnya objektif, asalnya orangnya mau mencari tahu. Cuma masalahnya nggak semua orang sampai ke level sana ya. Kebanyakan kan penyakitnya para orang-orang yang dianggap pinter itu kan keminter ya. Seperti Stephen Hawking itu yang lumpuh itu ya, itu kan nggak percaya Tuhan. Itu bukan nggak cerdas, karena saking keminternya nggak mau mencari tahu yang model-model semacam ini, karena dianggap doktrin semuanya. Dan dia nggak termasuk terkait dengan Tuhan itu, konsep dia itu kan mengapa mengingkari Tuhan kan karena merasa bahwa semua gejala alam bisa dijelaskan gitu dengan sains, sehingga dia menganggap nggak perlu Tuhan gitu loh. Itu yang buat dia ateis kan semacam itu. Jadi nggak mau memahami hal-hal yang lebih mendalam dari itu, yang lebih filosofis dari itu, gitu ya. Oke, baik. Jadi itu Quran ya. Dan Nabi di sini mengingatkan bahwa Quran itu bisa menjadi hujjatun laka, menjadi argumentasi yang menguntungkan kita. Maksudnya apa? Kalau kita ini mau mengikuti Al-Quran, mau melaksanakan semua perintahnya, mau menjauhi semua larangannya, maka Allah akan memuliakan kita dengan Al-Quran, dunia maupun akhirat. Seperti sahabat Nabi, seperti Ibnu Mas'ud itu misalnya. Ibnu Mas'ud itu kan dulu terkenal sebagai penggembala kambing, tapi karena beliau itu menguasai Al-Quran, menjadi orang berilmu, akhirnya menjadi orang hebat, menjadi mujtahidnya sahabat, menjadi orang yang paling berilmu, mulia sampai hari ini, namanya disebutkan dalam banyak kitab-kitab ilmu. Itu kan contoh ya, Quran yang menjadi hujjatun laka ya. Tapi ini maksud hujjatun laka di sini memang dominannya adalah akan membela seorang hamba di akhirat nanti. Nah, yang seperti ini dinyatakan dalam sejumlah riwayat. Misalnya dalam riwayat Musnad Ibnu Abi Syaibah, di sana ada ceritakan Rasulullah bersabda, "Yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamah rajulan." Nanti di akhirat Quran itu akan ditampakkan jadi seperti seorang laki-laki. Lalu kemudian didatangkan seorang laki-laki yang dia itu diberi Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya dengan baik, malah melanggar Al-Quran ya. Maka jelmaan Quran tadi akan mengatakan, "Ya Rabbi hammaltahu iyaya." Wahai Tuhanku, sesungguhnya orang ini engkau beri Al-Quran, fasyarru hamilin ta'adda hududi, tetapi dia adalah orang pengemban Quran yang paling buruk. Dia melanggar larangan-larangan yang ada di saya, menyanyiakan kewajiban, kemudian melakukan maksiat dan meninggalkan ketaatan. Terus kemudian mengatakan semacam itu sampai Allah itu kemudian mengatakan, ya sudah silakan kamu urus dia. Akhirnya dibawa oleh Quran kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, itu contoh hujjatun laka itu hujjatun alaika itu seperti itu, menjadi hujah yang merugikan. Jadi Quran nanti akan membuat seorang hamba ini di akhirat menjadi sebab dia ke neraka. Sebaliknya kalau orang itu mengikuti perintah-perintah agama, maka Quran nanti akan muncul sebagai laki-laki yang membela, memuji-muji. Ya Allah, hamba ini dulu di dunia baik sekali, melaksanakan seluruh perintah-perintah Quran, menjauhi larangannya, berusaha menjaga batas-batasnya, sampai Allah kemudian mengatakan, ya sudah, sekarang urusanmu untuk membawa orang ini. Akhirnya dituntun dibawa ke surga. Nah, jadi itu ya, itu maksud dari hujjatun laka dan hujjatun alaika. Baik. Oke, sampai sini barangkali sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan, monggo kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau enggak ada kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.